Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Ahmad Maulana. Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Nah, sebelum ke pembahasan, jangan lupa ya teman-teman untuk ikuti dan dukung terus channel ini agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, jika sudah, kita akan melanjuti pada video sebelumnya ya, yang mana membahas tentang rumus dan perhitungan manajemen laba. Nah, oleh karena pembahasan rumusnya sudah selesai ya pada video sebelumnya, sekarang kita akan melanjutkan ke perhitungannya ya teman-teman. Disimak teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelumnya persiapkan kembali ya data rumus Microsoft Excel dan SPSS-nya agar teman-teman lebih mudah dalam mengerjakannya ya. Oke, baik teman-teman, langsung saja ya ke tahap perhitungan rumusnya. Di sini saya hanya menghitung dan menjelaskan 1 tahun saja ya pada perusahaan Arna. Karena untuk perhitungan alur pada tahun selanjutnya sama ya dengan alur perhitungan yang saya jelaskan ini. Oke, kita lanjutkan saja ya ke tahap perhitungan rumus yang pertama, yang mana kita akan mencari TACIT atau total akrual sama dengan NIT atau laba bersih dikurangi CFOIT atau arus kas dari kegiatan operasi. Nah, di sini saya sudah memasukkan angka-angkanya ya teman-teman, dan ini saya ambil pada laporan keuangan. Nah, jika teman-teman ada yang belum tahu ya cara pengambilan akun dan angka pada laporan keuangan, di video sebelumnya sudah saya kasih tahu ya teman-teman, nanti teman-teman bisa dilihat ya di video sebelumnya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Di sini laba bersih angkanya sekian, kemudian dikurangi arus kas dari kegiatan operasi angkanya sekian. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk perhitungan dan penjelasan pada tahapan rumus yang pertama sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke tahapan perhitungan rumus yang kedua, yang mana kita akan mencari TACIT atau total akrual pada tahun sekarang dibagi AIT min 1 atau total aset pada tahun sebelumnya, sama dengan beta 1 dikali 1 dibagi AIT min 1 atau total aset pada tahun sebelumnya, ditambah beta 2 dikali RFVIT pendapatan atau penjualan dikurangi RFVIT min 1 pendapatan atau penjualan pada tahun sebelumnya, dibagi AIT min 1 total aset pada tahun sebelumnya, kemudian ditambah beta 3 dikali PPEIT atau jumlah aktiva tetap pada tahun sekarang dibagi AIT min 1 atau total aset pada tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya Microsoft Excel-nya teman-teman. Nah, untuk mencari betanya nanti dulu ya. Sekarang kita akan memasukkan angka-angka terlebih dahulu yang ada pada akun di rumus tersebut. Nah, yang pertama ada total aset tahun lalu, angkanya sekian, kemudian pendapatan atau penjualan tahun sekarang, angkanya sekian, kemudian dikurangi pendapatan atau penjualan tahun sebelumnya, angkanya sekian, dan hasilnya akan seperti ini ya teman-teman untuk perubahan pendapatannya. Nah, kemudian untuk PPE-nya atau jumlah aktiva tetap, angkanya sekian. Nah, untuk piutang ini nanti ya untuk tahapan rumus yang ketiga. Nah, kemudian untuk angka 1 ini, untuk angka satunya dari mana? Angka 1 ini memang sudah di rumus ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa dicek di rumusnya.
Nah, sekarang teman-teman sudah bisa ya untuk mencari nilai betanya dengan cara perhatikan tanda kuning ini. Nah, di sini ada X1, ada Y, ada X2, dan ada X3. Nah, rumus ini diambil dari mana? Teman-teman bisa dilihat ya dari rumus. Nah, untuk X1-nya saya ambil dari sini. Yang beta 1, yang 1 dibagi IT min 1. Nah, ini saya dijadikan sebagai X1. Kemudian untuk X2-nya saya ambil yang di beta 2, yaitu yang jumlah dari REP yang dibagi dengan IT min 1. Nah, ini saya dijadikan sebagai X2. Nah, untuk X3-nya saya ambil yang di beta 3, yang PPE IT dibagi IT min 1. Nah, ini saya jadikan sebagai X3. Nah, kemudian untuk yang Y-nya, saya ambil dari TACIT dibagi AIT min 1. Nah, kita perhatikan di Excel-nya, sudah sesuai ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk mendapatkan angka ini dari mana? Nah, kita akan mencarinya yaitu dengan membagi P2 dengan H2, yaitu angka 1 ini dibagi dengan H2 atau total aset tahun lalu. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Kemudian untuk Y-nya yaitu TACIT dibagi IT-1. Nah, untuk menghasilkan angka ini yaitu saya menghitungnya dari kolom G2 yang jumlah TAC ini yaitu jumlah total akrual pada tahapan rumus yang pertama, kemudian dibagi H2 yang ini yang total aset tahun lalu. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk X2-nya yaitu saya mendapatkan dari K2 K2 yang dibagi H2, yaitu total perubahan pendapatan dibagi total aset tahun lalu. Kemudian hasilnya akan seperti ini ya, sesuai dengan di kolom S. Nah, kemudian untuk yang X3-nya saya dapat dari L2 yang dibagi H2. L2-nya itu PPE atau aktiva tetap yang dibagi dengan total aset tahun lalu. Nah, hasilnya akan seperti yang di kolom T ini ya. Nah, jika sudah ditemukan angka-angkanya, nah sekarang teman-teman blok ya angka ini dari X1, Y, X2, X3 di blok sampai bawah ya. Nah, diusahakan teman-teman untuk perhitungan manajemen labanya sudah selesai ya sampai bawah. Nah, kemudian kita akan blok sampai bawah, kita copy. Nah, teman-teman kemudian buka SPSS. Nah, kita akan pastenya di data view ya. Kita paste. Nah, nanti angkanya akan muncul seperti ini. Kemudian kita edit ya namanya biar gak PAR ini. Yaitu dengan cara pindah ke variable view. Nah, ini kita jadikan X1 sesuai dengan yang di Excel ya. Ini Y, ini X2, kemudian ini X3. Nah, kita kembali lagi ke data view. Nah, biar berurutan, kita Y-nya kita
cut aja ya, pindahin ke samping X3. Kita paste. Nah, jadi berurutan ya. Nah, setelah sudah berurutan begini, teman-teman masuk aja ya ke analis. Pilih menu analis, kemudian regression. Nah, nanti pilih linear. Nah, jika sudah tampil, teman-teman pindahkan ya Y-nya ke kolom dependent. Kemudian X1 sampai X3-nya pindahkan ke independent. Jika sudah, oke. Nah, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman pilih yang tabel koefisien yang di bawah ini. Nah, kemudian teman-teman copy ya tabel ini, pindahkan ke Microsoft Excel. Simpan di paling bawah. Nah, kebetulan saya sudah menyimpannya. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa ya melihat nilai betanya, yaitu di unstandardized coefficient. Nah, yang B ini. Nah, untuk B1-nya teman-teman ambil yang min 11 sekian-sekian. Nah, untuk beta 2-nya yang 0,063. Kemudian untuk beta 3-nya yang 0,261. Nah, kemudian teman-teman pindahkan ya ke kolom yang ini. Beta 1, beta 2, beta 3-nya nih pada Excel-nya. Nah, untuk B1 angka yang min 11 ya, semuanya sampai bawah. Kemudian yang beta 2 0,063 sama, semuanya sampai ke bawah ya, 0,063. Kemudian untuk yang beta 3 0,261 sama sampai bawah ya. Nah, jika sudah, kita akan melakukan perkalian yang mana betanya sudah ditemukan. Kita akan mengalihkan sesuai alur rumus ya, beta 1 dikali 1 dibagi AIT min 1, yang mana angka ini saya dapat dari kolom W2 beta 1 dibagi Q2, yang mana Q2 itu yaitu 1 dibagi AIT min 1. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini ya, yang ada di kolom Z. Nah, kemudian untuk beta 2 dikalikan dengan kolom S2, yaitu X2 atau beta 2 dikalikan dengan S2, kolom S2. Nah, yang ini. Nah, kemudian nanti hasilnya akan seperti di kolom AA ya, yang ini nih. Nah, kemudian untuk mencari beta 3, yaitu dengan cara menghitung kolom Y baris 2 atau beta 3 dibagi dengan T2. Nah, nanti hasilnya akan seperti di kolom AB ini ya, yang di kolom AB2. Nah, setelah selesai perkaliannya, kemudian ditambahkan ya hasil dari jumlah perkalian beta 1, beta 2, dan beta 3. Nah, nanti jumlahnya akan seperti di kolom AC2 ini. Nah, teman-teman, untuk perhitungan dan penjelasan tahapan perhitungan rumus yang kedua sudah selesai ya. Oke, kita lanjutkan ya ke tahapan perhitungan rumus yang ketiga, yang mana kita akan mencari NDAIT atau non-discretionary accrual pada tahun sekarang sama dengan beta 1 dikali 1 dibagi AIT-1 atau total aset pada tahun sebelumnya, ditambah beta 2 dikali dengan hasil
pengurangan pendapatan yang dikurangi piutang, kemudian dibagi AIT-1 atau total aset pada tahun sebelumnya, kemudian ditambah beta 3 dikali PPEIT atau aktiva tetap pada tahun sekarang dibagi AIT-1 atau total aset pada tahun sebelumnya. Nah, kita kembali lagi ya ke Excel-nya. Nah, sekarang kita akan memasukkan angka-angka yang dibutuhkan ya sesuai dengan akun yang ada di rumus barusan. Dan kebetulan untuk tahapan rumus yang ketiga ini untuk AIT sudah ada ya. Sudah ada di tahapan rumus yang kedua. Kemudian untuk RFV-nya sudah ada juga di tahapan rumus yang ketiga. Jadi nanti kita tinggal masukin aja. Kemudian untuk PPE-nya juga sudah ada di tahapan rumus yang ketiga. Berarti yang belum ada itu RECIT atau piutang tahun sekarang dengan RECIT-1 atau piutang tahun yang lalu. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di kolom M2 dan kolom N2 yang mana piutang tahun sekarang akan dikurangi dengan piutang tahun yang lalu. Nah, hasilnya teman-teman bisa dilihat ya di kolom O2. Kemudian kita lanjut ya, kita akan menjumlahkan pendapatan tahun sekarang yang dikurangi dengan pendapatan tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan AIT-1 yang mana sudah ada ya. Kalau yang pendapatan ini pada tahapan rumus yang kedua bisa dilihat di kolom S2. Nah, kemudian untuk pengurangnya kita akan mencari jumlah dari piutang tahun sekarang yang dikurangi dengan piutang tahun sebelumnya dan dibagi AIT-1 yang mana bisa dilihat di U2. Setelah hasilnya ditemukan, sekarang kita akan menguranginya kembali ya, yang mana jumlah dari pendapatan yang dibagi dengan AIT-1 akan dikurangi dengan jumlah piutang yang dibagi dengan AIT-1, bisa dilihat di P2. Nah, setelah sudah, sekarang kita akan melakukan perkalian beta lagi, yang mana rumusnya beta 1 dikali dengan Q2. Jika sudah akan menghasilkan seperti di kolom Z. Nah, untuk perkalian beta 2-nya teman-teman bisa lihat di kolom AD2 yang mana beta 2 akan dikalikan dengan V2, yaitu dari jumlah pendapatan yang dibagi dengan AIT-1 kemudian dikurangi dengan jumlah piutang yang dibagi dengan AIT-1. Nah, nanti dikalikan hasilnya akan seperti di kolom AD2 ya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan perkalian beta 3
yang mana beta 3 akan dikalikan dengan T2, yaitu dengan PPE dibagi AIT-1. Nah, nanti hasilnya akan seperti di kolom AE2. Jika sudah melakukan perkaliannya, sekarang kita akan melakukan penjumlahan ya, yang mana hasil dari perkalian beta 1 akan ditambahkan dengan jumlah beta 2 dan beta 3. Nah, teman-teman bisa dilihat di kolom AF2, yang mana hasil dari penjumlahannya akan seperti ini, yang ada di kolom F2. Nah, teman-teman, untuk pembahasan dan perhitungan rumus tahap ketiganya sudah selesai. Kita akan melanjutkannya ke tahapan rumus yang terakhir, yang keempat, yang mana kita akan mencari DA atau discretionary accrual, sama dengan jumlah dari tahapan rumus yang kedua akan dikurangi dengan jumlah dari tahapan rumus yang tahapan ketiga, yang mana tahapan rumus yang kedua itu yaitu jumlah dari TAIT dibagi AIT-1 yang ada di kolom AC2, kemudian dikurangi dengan NDA yaitu yang ada di kolom AF. Nah, kemudian dikurangi hasilnya akan kolom AG2. Oke, baik teman-teman, untuk rumus, perhitungan, dan pembahasannya sudah selesai ya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kalau masih belum paham, bisa diputar kembali ya untuk videonya. Atau teman-teman boleh tanya aja ya di kolom komentar. Oh ya teman-teman, jika ada yang membutuhkan panel rumus manajemen laba di Excel-nya, boleh ya. Nanti silahkan di email, dan untuk alamat emailnya saya sudah taruh di deskripsi. Oke, baik teman-teman, semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa ikuti dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dicukupkan sekian ya teman-teman. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.